Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Aprinando dengan NPM 2019-145-79015. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perbedaan kurikulum Indonesia dengan Singapura. Untuk Singapura sendiri itu mereka hampir sama dengan Indonesia, tapi jenjang pendidikannya bisa dibedakan satu dengan yang lain. Untuk Prateka sendiri, di Singapura itu mereka hampir sama dengan Indonesia, anak-anak berusia 3-6 tahun, di mana untuk periode waktunya adalah antara sekitar 2,5 sampai 4 jam dalam 5 hari dalam seminggu. Hal ini juga sama dengan Indonesia, hampir sama dengan Indonesia, di mana waktunya dari Senin sampai Jumat, tapi di sini mereka menggunakan dua bahasa utama, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Selanjutnya di Singapura sekolah dasar itu hampir sama dengan Indonesia selama waktu 6 tahun, di mana mereka akan mempelajari bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin, termasuk matematika, musik, kesenian, olahraga, dan ilmu pengetahuan sosial. Berikutnya Indonesia hampir sama, cuman Indonesia itu lebih ke bahasa Indonesia. Selanjutnya di Indonesia sendiri mereka akan lulus dengan yang namanya dikenal dengan nama ujian nasional. Tapi di saat sekarang ujian nasional udah dibatalkan, diganti dengan ujian sekolah. Tetapi di kelas 5 itu ada ANBK yang dikenal dengan nama Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu ada di kelas 5. Selanjutnya yaitu tingkat sekolah menengah, di mana di Singapura itu mereka cuman memakai tingkat sekolah menengah, jadi tidak memakai sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia menggunakan sekolah menengah pertama dengan sekolah menengah atas. Nah, untuk sekolah menengah pertama ini tidak akan ada pembagian jurusan. Nah, baru di SMA itu akan, atau sekolah menengah atas itu akan ada yang namanya pembagian jurusan. Jadi anak-anak akan diklasifikasi kemana minat dan bakat mereka sendiri. Secara umum sampai sekarang masih dipakai untuk jurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Untuk Singapura sendiri, mereka hanya memakai sekolah menengah, di mana mereka membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok N normal dan kedua adalah kelompok O atau ordinary. Untuk kelompok N ini sendiri itu berarti mereka bisa menyelesaikan pendidikan ini selama 4 tahun. Nah, sama dengan golongan O, mereka juga bisa melakukan pendidikan, tapi untuk sertifikatnya sendiri atau ijazahnya sendiri itu bisa didapat pada tahun kelima. Berbeda dengan yang namanya grup M. Selanjutnya untuk perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi itu sendiri di Singapura itu mereka ada yang secara politeknik dan yang namanya kuliah. Nah, untuk junior college yang dimana di kelompok O yang barusan disebutkan itu akan kuliah selama 2-3 tahun. Terus untuk politeknik itu mereka biasanya ada yang berteknik, bisnis, komunikasi, dan info komunikasi dan lain-lain. Nah, ini yang poin ke politeknik ini hampir sama dengan Indonesia. Seperti itu, baru tingkat pendidikan tersier. Nah, untuk tersier ini baru untuk tingkat sarjana. Selanjutnya untuk Indonesia, yang membedakannya dengan Indonesia adalah kita tidak mempunyai, atau Indonesia tidak mempunyai yang namanya sistem junior college, di mana ada untuk yang lulus di golongan O tadi itu lebih khusus junior college ini. Nah, Indonesia cuma terbagi dua antara diploma dan sarjana. Nah, itu pun waktunya bisa 3 tahun untuk diplomanya dan 4 tahun untuk sarjananya. Itulah hasil rangkuman saya terhadap perbedaan antara jenjang pendidikan Singapura dan Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.